Halo semuanya, we are Potska. Kenalin, nama aku Ardia. Di episode pertama Potska kali ini, aku bakal ngobrol-ngobrol sama ketua OSIS kita yang cantik. Halo, bisa dikenalin dulu? Hai, halo semuanya, kenalin nama aku Kiara, aku dari kelas 95. Oke Kak Kiara, ketua OSIS kita ya, udah berapa lama sih menjabat jadi ketua OSIS? Aku menjabat sebagai ketua OSIS kira-kira udah ada setahun lebih sebulan ya kayaknya. Ada lebih sebulannya ya, Iya. setahun lebih sebulan. Pasti banyak banget cerita dan pengalamannya kan? Iya. Menurut Kak Kiara, ketua OSIS itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri sih dari kata yang pertama itu ada ketua kan. Ketua itu berarti seorang pemimpin. Terus OSIS sendiri itu organisasi siswa intrasekolah. Jadi ketua OSIS itu seorang pemimpin dari organisasi siswa intrasekolah. Wow, keren. Jadi Kak Kiara artinya udah berhasil memimpin OSIS SMP Widyatmika selama 1 tahun 1 bulan kepengurusan. Nah, pasti banyak banget dong ceritanya dari awal mulai nyalon jadi ketua OSIS sampai sekarang berhasil 1 tahun 1 bulan kepengurusan tuh gimana sih? Kalau aku pertama menjabat sebagai ketua OSIS itu aku dipilih sih sama kakak kelas aku. Waktu itu aku ikut OSIS juga karena waktu SD aku di prank nih sama guru SD olahragaku. Dibilang kalau aku itu dulu jadi ketua OSIS kan. Terus aku bingung nih aku harus ngapain nih pas SD jadi ketua OSIS. Sedangkan SD kan belum ada OSIS-OSISan Iya, gitu kan. belum ada. Terus kayak tapi aku dipilih jadi ketua OSIS ini nggak tahu bohong apa gimana. Terus nggak ada jalan apa-apa, nggak ngesenin apa-apa. Terus pas daring, aku ngeliat di IG ada rekrutmen OSIS nih. Aku penasaran kan, karena dulu waktu itu aku di prank dan aku nggak ngerasain apa-apa. Jadi aku coba daftar OSIS. Terus jalan-jalan sama itu daring sih. Terus tiba-tiba aja nih dipilih jadi bakal calon ketua OSIS. Terus ya udahlah ya, jalanin aja. Aku ikut wawancara sama teman-teman aku. Terus lolos jadi calon ketua OSIS. Terus di sana juga ada masa-masa voting atau masa apa ya? Kayak pokoknya masa promosi diri gitu lah ya. Terus akhirnya juga bisa jadi ketua OSIS sampai sekarang kayak gitu sih. Ada nggak sih kesulitannya di pas masa-masa promosiin diri itu? Kalau kesulitan banyak sih, tapi untungnya aku punya temen yang bisa jadi tim sukses, bantu aku bikin poster, promosiin aku ke kakak kelas, habis itu ya pokoknya mereka keluar gitu lah biar voting aku jadi ketua OSIS kayak gitu. Ya gitu aja. Boleh di-spill nggak sih siapa tim suksesnya sampai nih 1 tahun 1 bulan kepengurusan nih sukses Kak Kiaranya? Aku inget gak ya siapa aja tim sukses? Siapa ya? Aku nggak tahu. Waktu itu ada Rai waktu itu bantuin aku bikin poster. Ya, posternya bagus sih. Bagus. Terus agak mirip sama calon satunya lagi, soalnya memang kita nyontek Google sih. Terus ada Rani sama Tria juga. Mereka bantu aku pasang-pasang poster aku di setiap mading-mading kelas, juga mading di bawah. Terus ada Feli juga bantuin aku promosiin ke kakak kelas karena dia paling deket-deket sama kakak kelas, sama kayak temennya banyak banget lah. Terus dia bantuin aku buat suruh kakak kelasnya voting aku gitu. Berarti tim suksesnya tuh solid semuanya. Itu pasti pengalamannya nggak pernah dilupain nggak sih? Yes. Kak Kiara, aku mau nanya nih. Menurut Kak Kiara selama memimpin di OSIS nih, apa sih sikap yang harus ditanamkan dari seorang pemimpin? Oke, kalau sikap sendiri aku di sini ada 4. Kategori yang pertama itu kita harus percaya diri. Kenapa? Soalnya kalau kita sebagai pemimpin tidak percaya diri, otomatis anggota-anggota kita itu juga tidak bisa mengikuti apa yang kita suruh gitu loh. Kalau misalkan kita membuat keputusan, terus kita labil atau tidak punya pendirian lah istilahnya. Kalau kita labil-labilan tuh mereka juga pasti bingung kan harus melakukan apa. Jadi kalau mau ngambil keputusan tuh kita harus percaya diri dengan keputusan yang kita ambil. Nah, selain percaya diri juga, sebelum mengambil keputusan tuh kita harus mencari fakta dan data yang valid gitu, agar keputusan yang kita ambil tuh tidak salah, dan saat kita mengambil keputusan kita tidak terpengaruh oleh hal-hal lain di luar itu. Terus untuk yang kedua itu kita harus tegas. Tegas. Ya. Pasti.
Jadi seorang pemimpin tuh harus tegas, karena kalau kita nggak tegas, anggota-anggota kita tuh nggak mau nurut gitu loh ke kita. Pertama, misalkan kalau mereka buat salah itu kita harus beranilah negur ya kira-kira. Habis itu tegas itu nggak cuma hanya dalam menegur, tapi saat memberi tugas juga kita harus tegas kalau kita yakinin tugas ini buat kamu dan harus selesai saat ini gitu. Kalau nggak selesai, ya kita ingetin dia kalau dia masih juga belum mau menuruti, kita kasih tahu konsekuensinya apa, konsekuensi terbesarnya apa gitu. Terus untuk yang kedua kita harus open minded. Jadi pemimpin tuh harus open minded. Jadi kalau ada masalah harus melihat dari dua sisi. Secara nggak langsung kita harus terbuka lah ya. Ada masalah nih, misalkan anggota sama anggotanya lagi ada masalah atau bentrokan gitu ide-idenya. Nah kita harus lihat dari sisi satu sama sisi dua juga. Terus dari sisi-sisi mereka itu kita mencari jalan tengahnya agar masalahnya itu terselesaikan kayak gitu. Terus untuk yang terakhir, jadi pemimpin itu harus berani. Kalau pemimpin nggak berani itu aneh nggak sih? Aneh sih, jadinya kayak nggak memotivasi gitu. Iya benar. Selain berani dalam memimpin, kita harus berani berbicara juga. Berbicara di depan umum. Itu sih salah satu yang paling penting dalam menjadi seorang pemimpin. Berani bicara depan umum. Kalau kita nggak berani berbicara depan umum, apa yang mau kita sampaikan kayak gitu. Terus kita juga harus berani berkomunikasi dengan anggota-anggota kita. Karena kalau jadi pemimpin kurang komunikasi, nggak bakal jalan gitu. Bakal banyak kesalahpahaman. Kayak gitu sih sikap dan karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin masa depan yang baik. Kan tadi Kak Kiara ada bilang pasti di suatu organisasi itu ada yang kayak ada konflik atau ada yang nggak setuju. Pernah nggak sih Kak Kiara berantem atau kayak pernah nggak setuju gitu sama wakilnya? Kalau sama wakilnya sih nggak pernah berantem sampai berantem yang besar-besar banget sih. Tapi soalnya wakilnya baik ya. Gak tau baik apa nggak ya. Wakilnya kan nurut. Oh nurut. Jadi waktu itu kita punya ide dua, habis itu kita berbeda tuh pendapatnya. Gak berantem sih, kita cuma ngomong, habis itu nadanya agak tinggi aja, jadi saling teguh pendirian sama masing-masing pendapatnya gitu. Terus yaudah akhirnya kita diem, habis itu yaudah deh nemuin jalan tengahnya kayak gimana kayak gitu. Kayak tahu ceritanya. Jadi dejavu. Selama menjabat menjadi ketua OSIS SMP Widyatmika, Kak Kiara punya nggak sih pengalaman terbaiknya gitu? Atau pas ada suatu kegiatan, ada momen-momen yang seru, yang lucu gitu yang nggak bisa dilupain sampai sekarang? Pengalaman terbaiknya itu banyak banget sih. Kadang aku seneng kalau bisa dikasih speech. Waktu itu kayaknya bulan bahasa itu kalau nggak salah aku jadi ketua panitia kan. Biasanya itu segbit-segbitku yang jadi ketua panitia dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Jadi kalau ada kegiatan besar itu baru aku yang jadi ketua panitianya kayak gitu. Terus aku dikasih speech buat ngasih laporan tentang kegiatan bulan bahasa, persiapannya kayak gimana, dan pas udah lancar itu gimana sih perasaannya. Waktu itu sih kalau ada kegiatan-kegiatan OSIS yang secara seluruhnya itu udah berjalan dengan lancar, itu aku merasa seneng banget, ada kesenangan sendiri dalam hati kayak wah aku bisa nih kayak ngatur-ngatur bagi tugas buat mereka sehingga acaranya itu berjalan dengan lancar. Walaupun banyak sih konflik yang kayak gak setuju, mungkin susah lah mencari panitia karena kan OSIS itu juga ada tanggung jawabnya sebagai siswa di kelas, juga di organisasi gitu, agak susah membagi tugasnya gitu lah ya. Oke, ada nggak sih teman-teman OSIS itu yang kayak sibuk banget sampai kalau ada acara tuh dia jarang? Itu Kak Kiara gimana sih cara nasehatinnya ke mereka? Kalau untuk anak OSISku sendiri sih kayak semua kalau ada kegiatan itu pasti ikut ya, cuma pas di rapatnya itu aja sih yang kadang banyak yang nggak ikut gitu. Bolos ya, bolos atau sibuk? Sih bolos atau sibuk. Bolos atau sibuk nih. Tapi kalau untuk di kegiatan itu sih semuanya hadir ya. Kalau bagi tugas juga mereka langsung nanya ke aku lah intinya yang nggak hadir itu. Terus jadi semuanya ini ya, apa sih namanya, bertanggung jawab lah ya sama tugas yang dikasih. Terus kalau nggak ada yang apa sih ikut itu, aku nasihatin pertama biar paling gampang itu aku nanya ke wali kelas mereka sih mereka ada kesibukan apa, atau ke teman-teman terdekatnya gitu, terus baru aku kontak personnya gitu. Oke, berarti tadi Kak Kiara bilang udah 1 tahun 1 bulan kepengurusan, berarti udah mau purna dong. Iya nih, udah mau purna. Gimana perasaannya? Sedih?
Ada sedihnya, ada senangnya juga sih. Kalau sedih ya Senengnya. sedih sih karena kita udah bareng-bareng selama setahun itu bukan waktu yang singkat kan. Iya, Banyak benar. kegiatan juga. Kita kan nggak daring tuh jadi OSISnya. Ya jadi banyak senengnya juga, capeknya juga banyak. Senengnya sih karena ya udah bebas dari tugas-tugas juga, dari tugas-tugas OSIS. Dari tugas-tugas OSIS udah bebas, tapi dari tugas-tugas sekolah belum bebas dong ya. Belum bebas, Jadi karena bentar masih lagi juga mau ujian udah sekolah, mau ujian gitu. sekolah, tapi kan nanti katanya ada. Sticky? Nah, jadi setelah 1 bulan kepengurusan berarti Kak Kiara udah mau lulus ya? Yes. Jadi setelah lulus ini Kak Kiara ada ini nggak kayak mau ada kepikiran buat lanjut organisasi apa gitu di sekolah OSIS mungkin dan mau ngembangin sikap kepemimpinannya lagi? Untuk itu sendiri aku masih sikon ya, aku nggak tahu bakal lanjut OSIS atau gimana karena aku juga udah cari tahu kehidupan SMA itu kayak gimana. Banyak juga kegiatan-kegiatan lain selain OSIS di SMA kayak MPK gitu, majelis iya, perwakilan MPK, kelas MPK. kayak gitu. Terus nanti juga kalau misalkan mau masuk negeri itu pasti lebih banyak banget kegiatan-kegiatan Kegiatannya. lain gitu kan. Ya aku takut kecapean aja, tapi kalau misalkan aku bisa, aku merasa yakin sama diriku, aku bakal lanjut OSIS lagi kayak gitu. Jadi Kak Kiara ini masih sikon ya? Masih Iya, sikon gimana? sikon. Kak Kiara berarti dia mau menikmati masa SMA aja bersama kawan-kawan. Kan tadi Kak Kiara ada bilang sikon ya untuk masalah organisasi itu, tapi kalau misalnya Kak Kiara akan lanjut nih, gimana sih cara Kak Kiara jadi pemimpin masa depan yang efektif, yang tegas, itu gimana? Kalau menurut aku sendiri, cara menjadi pemimpin yang efektif itu yang pertama selalu mengapresiasi. Kenapa? Karena apresiasi sekecil apapun tuh pasti memberi semangat, bukan? Kalau misalkan Iya. kamu diapresiasi dalam hal kecil yang sudah kamu lakukan tuh pasti semangat seneng gitu. banget. Ya, buat ngelanjutin apa yang Apalagi kamu lakukan. diapresiasinya sama leadernya gitu kan, gimana nggak semangat? Terus untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif tuh kita harus memiliki sikap yang tenang dan positif. Kalau misalkan kita terlalu tergesa-gesa, tidak tenang, pasti semua itu akan berantakan gitu. Kalau mau ngambil keputusan harus dengan tenang, berbicara dengan anggotanya juga harus tenang agar mereka tuh mengerti apa maksud kita kayak gitu. Terus positif juga kita harus memikirkan sisi positif saat mengambil keputusan ataupun memimpin teman, bagaimana yang baiknya untuk mereka, kayak gimana caranya nyampaikan agar hal yang disampaikan itu terkesan positif di mereka. Berarti Kak Kiara juga harus kenal sifat-sifat Sifat, teman-temannya yes, dong ya, anggotanya biar nggak juga. salah ngomong gitu. Iya benar banget. Dan untungnya sejauh ini aku gak ada terlalu banyak konflik soal komunikasi sama teman-teman aku, tapi mungkin untuk dengan pembinanya mungkin ada sih tapi sedikit aja gitu. Terus untuk menjadi pemimpin yang efektif itu kita harus selalu membuka komunikasi. Kayak yang aku bilang tadi, kalau nggak ada komunikasi itu pasti semuanya berantakan, nggak berjalan dengan lancar kayak gitu kan. Pasti Arya juga pernah mengalami nggak sih? Pernah. Kalau komunikasi nggak ada komunikasi Kayak itu kalau pasti nggak ada berantakan. komunikasi itu jadinya kayak kita jadi ngerasa kerja sendiri gitu, Iya, bener karena banget, bener kita nggak punya teman yang kita ajak komunikasi dan kita jadinya juga bingung gimana sih caranya ini kegiatannya jalan tapi nggak ada komunikasi sama leadernya, sama Ya, Kak betul. Kiaranya langsung. Terus kalau menjadi seorang pemimpin yang efektif itu kita harus mengajari, bukan memerintah guys. Jadi kalau kita merintah orang tuh pasti kayak mereka, ih apa sih nyuruh-nyuruh kayak gitu nggak sih? Iya, Pasti ada bener. kesan-kesan kayak gitu. Jadi kita mengajari mereka, kalau misalkan kita mau menyuruh mereka melakukan sesuatu, pertama kita ajari dulu, baru kita suruh mereka, nah udah paham kan? Baru lanjutin kayak gitu. Biar mereka tuh ngerti step by stepnya. Kayak gitu sih. Benar, jadi berarti Kak Kiara udah berhasil nerapin semua yang Kak Kiara bilang tadi ya. Iya. Udah, nanti kalian boleh nanya ke tim OSISnya Kak Kiara, gimana sih rasanya dipimpin sama Kak Kiara, pasti seneng-seneng semua. Nah, menurut Kak Kiara, sikap pemimpin masa depan itu harus ditanam dari sekarang nggak sih? Dan bagi-bagi dong tipsnya biar kita punya jiwa kepemimpinan juga. Menurut aku sikap kepemimpinan itu harus ditanam dari sekarang sih, dan juga dari kecil biar kita itu terbiasa untuk memimpin sesuatu.
contoh kecilnya itu waktu SD kita harus terbiasa menjadi ketua kelompok. Tapi kan kita udah SMP nih. Iya. Kalau misalkan dari SD nggak terbiasa jadi ketua kelompok kan tidak bisa memimpin gitu loh. Kita harus nyoba-nyoba juga ya, harus dan berani jadi mencoba inisiatif gitu Ya, dari inisiatif kitanya sendiri. Dan itu juga termasuk dalam sikap berani sih. Kita harus berani mengajukan diri dan kita yakin sama diri kita sendiri gitu. Terus Harus percaya diri. Ya, dan selanjutnya kalau kita terus terapkan itu, kita bakal mulai mempunyai sikap kepemimpinan gitu. Hingga akhirnya kita berani untuk mencoba berbagai organisasi, mulai memimpin. Misalkan kalau ketua OSIS itu kan terlalu tinggi, kita mulai dari ketua sekbid nih, masuk OSIS. Kalau kita punya potensi diri, pasti kita bisa jadi ketua sekbid. Sekbid itu seksi bidang. Seksi gitu, bidang. Ya, jadi kita belajar memimpin bidang kita dulu apa, terus kalau misalkan udah ngerasa diri itu pantas, intinya kita keluarkan semua semangat kita kalau kita tuh yakin kita bisa memimpin itu. Jadi selain itu kita juga gini dong ya, berarti harus bisa berbaur Iya, sama orang-orang, terus bisa kayak kerjasama dan Sama. nggak diem-diem doang kan ya. Tapi juga jadi pemimpin itu kita harus mengontrol kata-kata kita yang dikeluarkan gitu, karena nggak hanya dengan teman, tapi kita harus memiliki keyakinan atau kepercayaan dari guru-guru juga kan. Ini kalau menjadi ketua OSIS itu kan lingkupnya itu semua sekolah, jadi semua sekolah itu kan ada guru-guru juga, jadi kita ya harus mengontrol kata-kata kita gitu lah kan. Kalau sekarang itu kan anak-anak itu ngomong-ngomong yang kayak gitu Iya. itu keren gitu kan, tapi ya dikontrol aja lah biar. Gimana caranya Kak Kiara ngontrol kata-kata atau sikapnya Kak Kiara di sekolah gitu? Pasti sulit kan ya, karena teman-teman banyak yang gitu, jadi Ya, benar. ada beberapa yang mudah terpengaruh sama teman-teman, jadi ikut-ikutan ngomong gitu. Gimana sih cara Kak Kiara ngontrolnya? Kalau aku sendiri dari orang tua aku sih, karena orang tua aku itu juga ngelarang aku ngomong-ngomong kasar atau apapun itu yang sejenisnya, dan aku tuh jadi terbiasa gitu loh nggak ngomong itu. Tapi kalau misalkan udah ke sekolah lagi beda lagi ceritanya. Tapi sebisa mungkin dikontrol, siapa lagi dalam kelas itu kan waktu guru sedang mengajar itu. Iya benar. Ya dikontrol lah, kita obrolnya juga seputar pelajaran-pelajaran, jadi kata-kata itu nggak sering keluarin, paling ya kayak gitu. Iya. Ya, jadi pemimpin itu omongannya harus dikontrol. Kontrol, dan kalau dikontrol gitu juga jadinya diikutin nggak sih sama teman-temannya semuanya, jadi kayak wah ketua OSISnya aja bisa ngontrol omongannya, nanti aku juga harus gitu, aku juga harus bisa gitu ya. Benar. Kak Kiara pasti banyak banget sikap-sikapnya yang udah diajarin atau udah ditanamin ke adik-adiknya, dan untuk pasti banyak banget sikap-sikap Kak Kiara yang udah diajarin ke teman-teman yang lain. Dan sekarang OSIS kan udah ada member baru ya, kepengurusan Yes, 2023-2024. Ya. Apa sih pesan-pesan untuk adik-adiknya, gimana caranya biar bisa jadi pemimpin yang baik untuk sekarang dan untuk di masa depan tentunya? Oke, untuk kalian udah tahu nggak sih pasti siapa ketua OSIS yang baru sekarang? Udah? Kamu tahu nggak? Tahu dong. Iya, jadi untuk adik-adik kelasku sekarang, Adik-adik kelasku yang disayang Kak Kiara banget. jadi pesanku buat kalian harus dengerin ketua OSIS kalian karena bilangnya, karena kalau kalian membangkang itu pasti kasihan juga sama ketua OSISnya. Pasti Jangan susah juga. bandel-bandel. Ya, jangan bandel-bandel. Dan juga sering komunikasi lah, jangan takut buat ngomong, karena kalau kalian takut buat ngomong tuh kita bingung mau kalian tuh apa juga, karena kita pasti dengerin apa yang pengen kalian Karena gitu. pastinya kita nggak selamanya tahu kalian mau apa dong ya, Iya. apalagi kalau OSIS itu membernya banyak, Ya, jadi benar banget, kalau banyak buat bonding, pendekatan gitu sulit dong ya pastinya, udah harus butuh waktu yang lama gitu. Ya, intinya harus bergaul banyak, berkomunikasi dengan ketua OSISnya, dengan anggotanya, biar kalian tuh lebih dekat dan lebih bebas buat mengekspresikan diri atau menyampaikan ide-ide kalian kayak gitu. Terus kalian juga Nanti kalau udah deket nanti bisa curhat sama ketua OSIS. Karena Benar. ketua OSISnya tuh open kan ya. based on true story. Based on true story. Jadi
buat adik kelas yang sekarang sudah menjabat sebagai OSIS, anggota OSIS nih, pengurus OSIS. Pengurus OSIS. Jadi kalian tuh harus aktif. Intinya semangat lah, tekuni terus apa yang pengen kalian jalani, aktif dalam berorganisasi. Karena kalau misalkan kalian sendiri aktif dan seneng ngejalanin itu, pasti nanti jadinya enjoy iya, ya. enjoy. Nanti kalau secara nggak sadar, tiba-tiba dipilih tuh jadi ketua OSIS, siapa tahu. Waduh. Iya. Jadi harus coba dikeluarin jiwa-jiwa kepemimpinannya biar kakak-kakak kelasnya pada lihat terus langsung tek ini nih calonnya gitu. Jangan malu lah, intinya harus yakin sama diri sendiri itu. Dan ada nggak sih pesan buat ketua OSIS sekarang buat Nabila yang akan meneruskan kepemimpinan Kak Kiara? Pesan buat Nabila, karena aku juga udah lumayan deket nih sama dia, karena dia sekretaris kan, kita juga sering berkomunikasi tentang tugas-tugas atau apa gitu, pokoknya tentang OSIS. Jadi buat dia itu, dia sendiri udah banyak loh ngasih kayak nanya-nanya pesan atau apa yang harus dilakukan. Jadi buat Nabila itu semangat aja terus, semangatin mental, semangatin fisik, karena kayak bakal banyak banget kegiatan karena udah nggak daring lagi kan? Ya udah nggak daring lagi. Semua jalannya offline. Kegiatannya udah semuanya jalan. Ya benar, buat Nabila. Nanti kalau misalkan Jadi buat Nabila nanti lebih tegas lagi dalam kepengurusan OSIS agar mereka itu mau menjalankan tugas mereka tidak semena-mena, agar mereka tetap disiplin. Jadi kamu tuh harus tegas dalam memimpin juga. Seperti itu. Oke, diingat ya pesan-pesannya dari Kak Kiara buat adik-adik dan buat Nabila. Semoga bisa memimpin dan meneruskan kepemimpinannya Kak Kiara. Nah, terima kasih buat Kak Kiara karena udah mau sharing-sharing ceritanya, mau sharing-sharing pengalamannya di Potska kali ini. Jangan kapok ya main-main ke Potska. Kalau bisa main lagi ke sini. Harus dong nanti main lagi. Nanti diundang lagi. Kalau udah nggak ada narasumber. Oke. So, thank you semua buat yang udah nonton Potska episode pertama kali ini. Jangan lupa nantikan episode kedua Potska bersama host selanjutnya. Saya Argia, pamit undur diri. Bye-bye!